Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 15 September 2021. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu pahami, jangan hanya kenali. Mari bersama-sama kita sebelum merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa memohon pimpinan darinya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat kebaikan yang senantiasa Engkau hadirkan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, memberikan kami kekuatan untuk kami dapat memahami, kami dapat mengerti, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, biarlah setiap keegoisan kami, biarlah setiap kebebalan hati kami boleh Tuhan lembutkan sehingga kami dapat menerima firman-Mu itu dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan perenungan kami hari ini ke dalam tangan-Mu ya Allah. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal ke-7 ayat 25 sampai dengan ayat 36. Injil Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai dengan ayat 36. Yang demikian sabda Tuhan. Satu perikop dengan judul pertentangan tentang asal Yesus. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin-pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada apa yang telah dilakukan oleh dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkap dia. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Mengenal dan memahami, tentu kita tahu bahwa itu dua hal yang sangat berbeda. Ada kemiripannya, tetapi keduanya tidak sama. Contohnya, kita bisa mengenal seseorang dalam waktu yang cukup singkatlah. Dalam 1-2 hari kita bisa tahu orang itu, kita bisa kenalan, kemudian kita bisa akrab dengan dia. Tetapi apakah dalam keakraban itu, dalam pengenalan itu, kita sudah bisa memahami dia atau memahami orang itu? Jawabannya belum tentu. Nah, persoalan yang sama juga muncul di dalam teks yang kita baca hari ini.
Ketika orang-orang Yerusalem dan juga orang-orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat itu kemudian mereka seperti memperdebatkan sesuatu, membingungkan sesuatu atau memikirkan sesuatu yang membuat pusing. Yaitu tentang asal-usul Yesus, tentang sebenarnya Yesus itu siapa, tentang identitas Yesus, tentang apa maksudnya Yesus, dan juga tentang sebenarnya Yesus ini siapa sih gitu. Kok bisa-bisanya orang biasa dia mengajar di bait Allah dengan suara yang keras gitu. Kalau di sini dikatakan mengajar atau berbicara dengan leluasa, tapi kalau kita cek di bahasa aslinya sebenarnya dia bicaranya itu dengan bicara yang sangat keras, berbicara dengan sangat lantang, sangat keras begitu. Dan orang-orang yang mendengar pada waktu itu bingung loh, kok dibiarkan saja orang biasa mengajar dengan lantang begitu sehingga kemudian kok orang-orang Farisi kok mendiamkan saja. Sebenarnya Yesus itu siapa gitu. Mereka merasa bahwa mereka kenal Yesus. Yesus adalah orang Nazaret, dia adalah orang dari seorang anak dari seorang tukang kayu begitu. Mereka merasa bahwa mereka kenal dengan Yesus. Dan gak mungkin kalau Yesus itu adalah Kristus. Kristus dalam artian jabatan ya, atau artian gelar, Mesias gitu. Gak mungkin kalau Yesus ini adalah Kristus atau penebus. Karena dikatakan menurut pemahaman mereka, yang namanya Kristus itu, orang-orang tidak akan tahu asalnya dari mana Kristus itu berada atau berasal. Tapi masalahnya ini, Yesus itu diketahui tentang asal-usulnya oleh orang-orang. Sehingga kecil kemungkinan bahwa Yesus itu adalah Kristus atau penebus bagi bangsa Israel pada waktu itu. Nah kemudian terjadi perdebatan-perdebatan yang muncul ditambah lagi dengan perkataan-perkataan Yesus yang itu membuat mereka semakin bingung gitu. Nah persoalannya adalah mereka kenal tentang Yesus. Mereka tahu dari mana asalnya Yesus. Mereka tahu siapa Yesus. Tetapi yang menjadi persoalan adalah mereka tidak paham tentang apa yang dimaksudkan Yesus. Mereka tidak paham tentang tujuan Yesus. Mereka tidak paham tentang apa yang menjadi kehendak Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tarik kepada diri kita coba. Kalau kita tanya pada diri kita masing-masing, sebenarnya Yesus itu siapa sih? Kalau kita jawabnya adalah Yesus itu juru selamat, atau oh Yesus itu penebus, Yesus itu Mesias, Yesus itu anak Allah. Mungkin itu jawaban-jawaban yang kita dapatkan template dari bacaan teks-teks kitab suci gitu. Karena di kitab suci dikatakan begitu. Tetapi dalam pengenalan kita, dalam pemahaman kita tentang Yesus, pertanyaannya masih sama. Siapakah Yesus itu? Setidaknya bagi saya atau bagi saudara-saudara sekalian. Jadi siapa Yesus bagi kita? Jangan-jangan kita cuma kenal sama Yesus, tapi kita nggak paham tentang Yesus. Kita nggak paham tentang kehendaknya Yesus itu apa sih? Kita nggak paham tentang maksudnya Yesus itu apa. Sehingga ya sudah kita hanya kenal saja. Kalau ibaratnya kita hanya say hi, kalau ketemu ya say hi. Oh iya saya tahu dia rumahnya sana. Oh saya tahu dia dari sana. Oh saya tahu dia kerjanya di sana. Tapi kita nggak tahu atau kita tidak memahami tentang kondisi utuh dari Yesus ini sendiri. Pertanyaan pertama yang bisa kita refleksikan adalah siapa Yesus bagi kita? Sejauh pemahaman kita tentang Yesus. Cara kita memahami Yesus, cara kita memahami kehendak-kehendaknya. Yesus itu siapa bagi kita? Lalu yang kedua, jika itu ditarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Jangankan Yesus, orang atau sosok yang tidak kita jumpai secara fisik saat ini. Tetapi jangan-jangan dengan orang-orang yang dekat dengan kita sekalipun, lingkaran terdekat kita sekalipun, jangan-jangan level kita baru pada level kenal, belum level paham. Hanya baru pada level mengenali, belum pada level memahami. Lingkaran terdekat kita siapa? Keluarga kita misal, orang tua, pasangan, anak, cucu, kakak, adik, nenek atau siapapun itu. Coba kita refleksikan pada diri kita. Apakah sebenarnya kita sudah memahami mereka? Ataukah kita sebenarnya hanya mengenali mereka?
Kita hidup bersama dengan keluarga kita mungkin puluhan tahun, mungkin 1-2 tahun, 3 tahun, bahkan ada sampai 50 tahun, 40 tahun begitu. Tetapi jangan-jangan level kita baru pada level mengenali. Pertanyaan sederhana untuk mengukur apakah kita sudah memahami keluarga kita atau belum, itu salah satu pertanyaan sederhananya begini. Apakah kita sudah tahu hal yang paling tidak disukai sama dia? Atau hal yang paling disukai sama dia? Atau bagaimana perasaannya saat ini? Apa yang menjadi harapannya? Apa yang menjadi keinginannya? Apa yang menjadi ketakutannya? Pernah gak kita tahu atau kita paham tentang apa yang menjadi harapan sebenarnya dari orang tua kita? Atau kita tahu gak apa yang menjadi harapan dari anak-anak kita, dari cucu kita? Apa yang jadi harapan, apa yang jadi kondisi perasaannya saat ini dari pasangan kita? Jika kita belum bisa menjawab itu semua, jangan-jangan kita baru berada pada level mengenali, bukan memahami. Bagaimana mungkin kita mau memahami tentang Yesus yang tidak kita lihat saat ini, jika dengan orang-orang sendiri saja yang dekat dengan kita, yang hidup sehari-hari bersama kita baru berada pada level mengenali. Oleh karena itu, jangan berhenti pada mengenali, tetapi terus galilah pada relasi itu hingga engkau benar-benar memahami. Amin. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya untuk kita bisa semakin memahami tentang orang-orang yang kita kasihi, dan kita semakin memahami tentang apa yang menjadi maksud Yesus dan apa yang menjadi maksud Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan. Sekaligus setiap penyesalan kami ketika dalam kehidupan iman kami merasa bahwa kami mengenal Engkau. Kami merasa bahwa kami tahu betul siapa Engkau. Tetapi seringkali kami hanya berhenti pada level itu. Kami tidak menggali lebih dalam tentang apa sebenarnya yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Apa yang menjadi maksud-Mu atas kami. Sehingga mungkin kami tidak paham tentang kehendak-Mu itu bagi kami. Bahkan dengan orang-orang yang terdekat kami pun, kami mungkin mengabaikan setiap harapan mereka, setiap kondisi hati mereka saat ini, atau yang menjadi ketakutan mereka, atau yang menjadi situasi keinginan yang mereka punyai saat ini. Kami tidak betul-betul sudah memahami mereka. Mungkin kami baru hanya mengenali mereka, orang-orang yang sudah hidup dengan kami setiap hari, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Ajar kami Tuhan untuk setiap lebih memahami mereka. Karena kami tahu kami tidak mungkin dapat memahami Engkau ketika kami saja tidak mau untuk berusaha memahami orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami sehingga kami boleh menggali lebih dalam di dalam relasi kami dengan orang-orang terdekat kami dan di dalam relasi kami dengan Engkau. Ya Allah, saat ini kami juga berdoa, kami berseru untuk orang tua kami yang oleh karena fisik mereka yang semakin menurun lantaran usia yang semakin bertambah. Kami berdoa untuk orang tua kami, Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Teje Mangun Sentono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Murjangkung, Bapak Seswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Waginah Paijo, juga Bapak Ibu orang tua kami yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ya Allah, kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya Engkau yang hadir atas mereka, memberikan semangat, memberikan kekuatan, dan juga hadir di dalam mungkin setiap ketakutan mereka, keraguan-raguan mereka, atau juga setiap kegelisahan hati mereka. Biarlah kehidupan mereka boleh Tuhan yang rengkuh.
Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan proses pengobatan, proses penyembuhannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yunatan Purwoko, Ibu Lawim Suparman, Anak Amoresa, Bapak Sariman, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Ibunya Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiyati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadyo, Saudara Yunan Widiatmoko, juga Bapak Ibu serta saudara-saudara kami yang lainnya. Biarlah Tuhan juga sendiri yang terus menyemangati mereka, menghadirkan berkat-Mu atas mereka, di dalam kehidupan mereka, di dalam setiap proses yang harus mereka jalani. Kiranya semangat yang dari Engkau Tuhan boleh terus memampukan mereka untuk bertahan di dalam setiap proses yang mereka jalani, dan biarlah itu semua boleh mereka lakukan, boleh mereka hidupi dengan keberpasrahan kepadamu. Kami serahkan Tuhan, saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk setiap kami semuanya. Biarlah yang Engkau sendiri yang hadir menolong kami, memberkati kesehatan kami, menghadirkan kekuatan dalam kehidupan kami. Sehingga dengan kesehatan dan kekuatan itu, kami boleh terus melanjutkan karya-Mu Tuhan di dunia ini untuk membagikan kasih, perdamaian bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini juga mengalami kesulitan dalam berbagai hal, dalam sekolah, dalam pekerjaan, juga dalam ekonomi, dalam situasi-situasi keluarga mungkin atau apapun itu Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir memberkati mereka, memampukan mereka. Dan jika kami mengetahui apa yang menjadi pergumulan mereka, ajar kami untuk kami juga mengulurkan tangan bagi saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan, kami serahkan segala pergumulan hidup kami serahkan segala hal-hal yang menjadi harapan kami, apa yang menjadi keinginan kami, apa yang menjadi ketakutan kami, kecemasan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa dan berserah. Terima kasih Tuhan. Amin.